Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hendaklah selalu kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, nikmat-nikmat karunia serta kasih sayang Allah yang insya Allah setiap hari selalu kita rasakan, selalu kita dapati, kita jumpai. Maka hendaklah kita betul-betul bersyukur kepada Allah dengan kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mentaatinya Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat syukur seperti yang telah sering diulang-ulang adalah al-qiyamu bi ta'atil mun'im, tegak melaksanakan ketaatan kepada zat yang memberikan nikmat. Maka seorang yang betul-betul bersyukur kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang berhasil menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan kepadanya. Dan orang yang gagal dalam syukurnya adalah orang-orang yang menggunakan nikmat-nikmat Allah justru malah dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama, mempelajari sedikit demi sedikit agama Allah Subhanahu wa taala dengan panduan kitab-kitab yang telah ditulis, diwariskan oleh para ulama kita. Kemarin telah kita selesaikan matan yang sangat bermanfaat yang menjadi dasar pokok dalam hidup kita, matan Thalathatul Usul, dan insyaallah kita akan membaca kitab yang berikutnya yang mudah-mudahan dengan ini akan semakin memberikan manfaat kepada kita. Terlebih kitab yang akan kita baca berkaitan dengan usul, pondasi-pondasi bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu agama yang banyak kemudian bermanfaat serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab lanjutan ini adalah kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari kitab Ta'zimul Ilmi. Seperti yang Bung Alif jelaskan nanti di mukadimah akan kita baca. Jadi beliau punya kitab Ta'zimul Ilmi, memuliakan ilmu. Kemudian setelah itu beliau ringkas, beliau ambil poin-poin pentingnya yang sangat penting. Kemudian jadilah buku beliau Khulasatu Ta'zimil Ilmi, poin-poin penting ringkasan dari kitab asal Ta'zimul Ilmi. Penulis beliau alhamdulillah masih Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang sampai saat ini, dan faedah-faedah beliau sangat banyak dan sangat bermanfaat insyaallah bagi kita yang bisa mengambil manfaat darinya. Beliau adalah
Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa masyayikhihi wal muslimina ajma'in. Dan beliau termasuk hay'ah atau admu hay'ati kibaril ulama, termasuk bagian dari ulama-ulama kibar fil mamlakatil arabiyyah di Arab Saudi sana. Dan beliau termasuk alim musnid, dan insyaallah bagi para penuntut ilmu zaman sekarang nama beliau bukanlah nama yang asing. Maka kita berusaha dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca salah satu karya beliau yang sangat bermanfaat, yaitu Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Kita mulai insyaallah. Dari ikhwah sekalian, kalau ada yang mau mencoba membaca untuk kitab ini, insyaallah kita persilakan. Yang mau mencoba membaca, nerjemahkan, kemudian kita baca ulang bersama-sama kembali. Hari ini ada Jamil. Nah, tafadhal Ustaz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'is sadidi. Amma ba'du. Lanjutkan aja. Fahadihi min kitabi Ta'zimil Ilmi. Khulasatul lafzi uiddat bittiqatiha limaqsadil hifzi fastukhrija minhu lil manfaatil madhkuratil lubabu waju'ila fihi al-anmudaju min kulli babin min kulli babin kuna min nufusil talabati syamsan nahari wa yatarashshahu ba'dahu ila al-amali wal dikar fa as'alullaha li wa lahum luzuma ma'akid at-ta'zimi wal fawza bi jawami'i fadlihi al-'azim. Nah, barakallahu fikum. Kitab-kitab beliau, sebelum kita masuk, beliau, kalau saya lihat beberapa kitab yang telah saya baca, bahasa beliau memang bahasa-bahasa yang sedikit agak rumit. Maka insya Allah akan kita baca secara perlahan, kita jelaskan semampu mungkin, secara ringkas, bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan lisan-lisan kita untuk bisa menjelaskan semampu mungkin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala hafizahullah wa waffaqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para ulama kita kalau menulis kitab, dan ini termasuk adab menulis, adalah memulai dengan basmalah, memulai dengan bismillah. Kenapa? Karena mencontoh Rasulullah SAW dalam surat menyurat beliau. Surat menyurat Nabi SAW beliau mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru isi surat. Nah, mana bismillah insya Allah telah kita bahas dulu di Thalathatul Usul. Kemudian mu'alif mengatakan Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang diagungkan, dimuliakan, dibesarkan dengan tauhid, dengan mengagungkannya, dengan mengesahkannya, menjadikannya sebagai satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin. Dan semoga salawat Allah subhanahu wa ta'ala serta salam dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu tercurah, terlimpah kepada hambanya serta rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-makhsusi bi ajallil mazid, yang diberikan kekhususan untuk mendapatkan paling mulianya tambahan karunia Allah subhanahu wa ta'ala.
Seperti yang kita tahu ma'asyiral ikhwah, bahwa Nabi SAW diberikan kelebihan di atas rata-rata umat manusia. Allah berikan perkara-perkara yang tidak diberikan kepada umat manusia. Nabi SAW dipilih untuk mengemban wahyu Allah, risalah Allah, dan lain sebagainya. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'yis sadid. Dan semoga salawat beserta salam pun tercurah kepada keluarga beliau. Masuk dalam ali, al itu dalam bahasa maknanya ada keluarga, ada pengikut. Ada pengikut. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ala di situ maknanya pengikut, keluarga beserta pengikutnya yang kufur. Maka semoga salawat berserta salam Allah Subhanahu wa taala juga tercurah kepada keluarga beliau, pengikut beliau, serta sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang memiliki keutamaan serta ar-ra'yus syadid, pikiran ra'yu, akal yang lurus, akal yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Salawat ma'asyiral muslimin ada 3 salawat yang munculnya dari Allah kepada Nabi, dari malaikat kepada Nabi, dan ada dari kita untuk Nabi. Kalau salawat itu dari Allah dan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah pujian. Pujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam di kalangan para malaikatnya. Ini kalau salawat munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau salawat muncul dari para malaikat, malaikat yang bersalawat kepada Nabi, maka maknanya adalah apa? Istighfar, permohonan ampun, permohonan ampun. Kemudian yang ketiga, kalau dari kita maknanya pujian sanjungan. Doa supaya doa afan. Kalau dari kita untuk Nabi maknanya doa. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kebaikan yang begitu banyak. Nah, amma ba'du, adapun setelah itu, fahadihi min kitab ta'zimil ilmi khulasatul lafzi. Maka ini, ringkasan ini diambil dari kitabku yang berjudul Ta'zimil Ilmi, mengagungkan ilmu, khulasatul lafzi, ringkasan lafaz-lafaznya. Ringkasan lafaz-lafaznya. Jadi kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi adalah ringkasan dari kitab Ta'zimil Ilmi yang lafaz-lafaznya sudah diringkas oleh beliau. Waffaqahullahu ta'ala. Uiddat biltiqatiha limaqsadil hifdhi, yang disiapkan dengan diambil lafaz-lafaz ringkas tadi limaqsadil hifdhi, untuk tujuan dihafal. Nah, berarti ini tujuan beliau menulis ini. Kita siap menghafal? Nah, ini tujuan beliau untuk dihafalkan. Fasukhrija minhu lil manfa'atil madhkuratil lubabu. Maka dikeluarkanlah dari kitab Ta'zimul Ilmi, kitab asalnya, demi mencapai manfaat yang disebutkan tadi, yaitu supaya bisa dihafal al-lubab, poin-poin inti, poin-poin penting dari kitab Ta'zimul Ilmi, sehingga lafadznya ringkas tapi maknanya padat. Ketika dihafal, manfaatnya jelas banyaknya. Wa ju'ila fihil unmudaju min kulli bab, dan dijadikan padanya contoh-contoh pada setiap bab-babnya. Ini metode atau cara mu'allif meringkas. Jadi cara mu'allif meringkas Ta'zimul Ilmi, satu, beliau ambil poin-poin pentingnya, kemudian dalam setiap bab beliau berikan contoh-contohnya.
liyakuna fi nufusit talabati syamsan nahar, supaya hal itu di dalam jiwa-jiwa penuntut ilmu menjadi matahari di siang hari. Wa yatarassahu ba'dahu ilal amali wal ittikar, dan supaya mereka bersiap-siap setelahnya untuk beramal dan mengambil pelajaran. Ini tujuan dari mu'alif meringkas kitab tersebut. Jadi kenapa kok kitab Ta'limul Ilmi diringkas? Satu, supaya poin-poinnya, pelajaran-pelajaran pentingnya jelas gamblang bagi diri thalabul ilmi, sebagaimana jelasnya matahari di siang bolong. Supaya nampak jelas, bisa dipahami. Kemudian tujuan kedua, litahayyu'i lil amali wal ittikar, supaya setelah perkaranya jelas, mereka faham gamblang segamblang matahari di siang bolong, mereka bersiap menyiapkan diri untuk mengamalkan poin-poin penting, ilmu-ilmu yang bermanfaat darinya. Nah, ini tujuannya. Dan itulah tanda ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal saleh. Fa'as'alullah li walahum, maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diriku sendiri, diri pribadi, walahum, dan mereka, yaitu para penuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya, luzuma ma'aqidit ta'lim, agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, ketetapan untuk menetapi ma'aqidit ta'lim. Ma'aqid itu jamak dari ma'qid, maknanya usul, pokok mengagungkan ilmu. Jadi mu'alif meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada beliau dan kepada diri kita semuanya, para thalabatul ilmi, supaya bisa beristiqamah melazimi usul-usul mengagungkan ilmu, wal fauza bijawami'i fadlihil azim, dan memohon kepada Allah supaya memberikan kepada kita seluruhnya kemenangan, keberuntungan dengan mendapatkan keutamaannya yang sangat agung dan mulia. Ini muqaddimah ringkas dari beliau untuk kitab Khulasatu Ta'limil Ilmi. Kemudian beliau menyebutkan ringkasan dari muqaddimah dalam kitab Ta'limul Ilmi. Jadi kitab Ta'limul Ilmi jelas ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya lumayan panjang. Beliau ringkas pada muqaddimah yang kedua ini. Jadi biar betul-betul teringkas dari awal sampai akhir. Nah, kemudian siapa yang membaca lagi? Tafadhol. Ya, setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebentar. Di antara adab membaca kitab ya kan, biasakan mendoakan mu'alifnya. Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan yang setara. Kalau nggak mampu, maka doakan. Maka biasakan membaca qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Kalau beliau sudah wafat, biasanya pakai rahimahullah. Kalau masih hidup muallifnya, maka biasa digunakan hafizahullah atau waffaqahullah. Ini adab. Di antara adab ketika kita membaca sebuah kitab atau buku, terutama buku-buku agama, baik Indonesia maupun Arab, biasakan. Nah, tafadhol. Al-muallif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Amma ba'du, fa inna hadzal 'abdi minal 'ilmi mawqufun ala haddi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil 'ilmi wa ijlalihi saluha ay yakuna mahallan lahu, wa biqadri nuqsani haibatil 'ilmi fil qalbi yanqusu hadzul 'abdi minhu hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal 'ilmi. Nah, coba. Mu'allif dalam kitabnya Ta'limul Ilmi juga memulai dengan basmalah. Kemudian mulai menyebutkan berikutnya, alhamdulillahi
wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di situ dalam kitab kita langsung wa ala alihi, di situ ada yang kurang. Dalam kitab cetakan yang lain yang ada sarahnya saya lihat di situ ada wa sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia, dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus utusannya, dan semoga salam, salawat beserta salam selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarga, pengikutnya, para sahabatnya, sejumlah banyaknya orang yang belajar dan mengajarkan. Jadi semoga salawat Allah Subhanahu wa taala selalu dicurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sebanyak jumlah orang itu. Fa inna hadzal 'abdi minal ilmi. Ini mukaddimah yang sangat bagus. Coba kita baca pelan-pelan dan kita perhatikan. Di sini terkandung nasihat yang sangat baik, yang terkadang kita luput darinya. Mu'allif mengatakan rahimahullah, fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Maka sesungguhnya bagian yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari ilmu agama yang dipelajarinya, mauqufun ala hadzi qalbihi, tergantung dengan bagian yang ada di dalam hatinya, min ta'zimihi wa ijlalihi, dari pengagungan dan memuliakan ilmu. Jadi apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kita pelajari itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau nilai pengagungan kita kepada ilmu itu tinggi, nilai pemuliaan kita kepada ilmu itu tinggi, maka ilmu yang akan masuk pun akan semakin banyak. Semakin berkurang, maka ilmu pun akan berkurang sekadar dengan bagian dalam hati ini yang kita siapkan untuk menerima ilmu, untuk mengagungkan ilmu. Famanimtala'a qalbuhu, maka beliau mulai menjelaskan, maka barang siapa yang penuh hatinya, imtala'a penuh, maka barang siapa yang hatinya penuh bita'zimil ilmi wa ijlalihi, dengan pengagungan terhadap ilmu dan memuliakannya, saluha ayyakuna mahallan lah, maka hati itu pas, cocok, baik untuk menjadi tempat bagi ilmu. Mahal itu tempat. Jadi ilmu itu ya ikhwan adalah sesuatu yang mulia. Ilmu agama adalah sesuatu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meletakkan perkara yang mulia kecuali pada tempat-tempat yang mulia. Maka ilmu tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati yang kotor, yang tidak ada pengagungan kepada ilmu. Maka kita sebagai para pendidik misalkan, hendaklah yang pertama kali kita ajarkan, masukkan kepada anak itu bagaimana mereka memuliakan ilmu. Karena kalau seorang sudah memuliakan ilmu, dia akan perhatian, dan itu akan menjadi pintu besar, ilmu akan masuk. Tapi kalau sudah tidak diperhatikan, ya sudah, pintu mereka tutup, sehingga ilmu mau disampaikan kayak apapun tidak akan masuk ke dalam diri-diri mereka. Saluha ayyakuna mahallan lahu wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hadzul 'abdi minhu, dan sesuai sekadar dengan kurangnya wibawa ilmu di dalam hati, sesuai dengan kurangnya wibawa sebuah ilmu di dalam hati seorang, yang kusuhadzul abdi minhu, sekadar itulah ilmu akan berkurang darinya. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi, sampai akan ada di antara hati-hati manusia ini, di antara hati-hati para penuntut ilmi, satu hati yang tidak ada di dalamnya sedikit pun dari ilmu agama. Padahal dia belajar, tapi nggak dapat. Kenapa? Karena hatinya tidak mengagungkan ilmu.
Nah ini mungkin kebanyakan kasus kita. Kita belajar dan belajar, majelis taklim didatangi, tapi ternyata kita rasakan ilmu tidak kunjung datang, ilmu tidak bertambah. Sudah setahun, 2 tahun, 10 tahun, puluhan tahun, tapi kayaknya kok gitu-gitu aja. Bisa jadi karena kita yang tidak memuliakan ilmu itu. Maka muliakanlah ilmu, insya Allah ilmu itu akan memuliakan kita. Nah kemudian siapa lagi yang membaca? Tafadhol. Ayo, Ustaz Nur. Qala al-musannif hafizahullah, faman azzama al-ilma la hatta anwaru alaihi wa wafadat rusuluhu fununihi ilaihi. Rusulu fununihi. Kayaknya dahunya tadi bacanya. Wafadat rusulu fununihi ilaihi. Walam yakun lihimmati ghayatun illa talaqihi wala linafsi lazzatun illa al-fikru fihi. Wa kana Aba Muhammadin ad-Darimiyya al-Hafidha lama hadzal makna fa khatama kitabal ilmi min sunanihil musammati bil musnadil jami'i bibabin fi idhamil ilmi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mu'allif menjelaskan, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, faman 'azzamal ilma, maka barang siapa yang memuliakan ilmu, lahat anwaruhu alaih, maka akan nampak cahaya ilmu itu pada dirinya. Akan nampak cahaya ilmu itu pada dirinya. Wa wafadat rusulu fununihi ilaih, dan akan datang kepadanya fununihi, cabang-cabang, bidang-bidang ilmu. Siapa yang mengagungkan ilmu, maka ilmu itu akan muncul, akan nampak, terlihat pada dirinya. Dan bidang-bidang ilmu itu akan datang kepadanya. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqihi. Nah lihat ini diantara patokan kita sudah memuliakan ilmu atau belum. Lihat pada diri kita masing-masing. Barang siapa yang memuliakan ilmu, maka tidak ada pada cita-citanya, tujuannya, ghayatun, satu tujuan pun, illa litalaqihi, kecuali untuk mendapatkan ilmu itu. Ini orang yang mengagungkan ilmu, tahu bagaimana mulia dan keagungan ilmu, maka dia tidak akan punya cita-cita yang lebih besar melebihi cita-citanya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Maka kalau cita-cita kita selama ini masih mengharapkan selain ilmu, berarti pengagungan kita kepada ilmu sekadar sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Maka wajar ya ikhwan, kalau kita melihat sejarah para ulama, subhanallah, mereka rela mengorbankan diri mereka, waktu mereka, harta mereka habis untuk mendapatkan ilmu. Rela melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mencari sebuah hadis. Kenapa mereka rela melakukan ini? Kok bisa? Karena ilmu itu sudah menjadi sesuatu yang agung yang ada pada dirinya. Tapi kalau kita nggak memuliakan ilmu, kita menganggap ilmu itu sesuatu yang biasa, nggak ada nilainya, waliyadzubillah, maka jangankan kok mau mengorbankan, nengok saja nggak mau. Nengok aja nggak mau, apalagi kok sampai berkorban. Maka lihat diri kita masing-masing, sejauh mana kita memuliakan ilmu yang kita cari. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Subhanallah. Lihat. Barang siapa memuliakan ilmu, maka tidak ada pada dirinya satu kelezatan pun kecuali untuk memikirkan ilmu. Kan gitu tuh. Jiwa kita itu akan memikirkan sesuatu yang kita anggap mulia, berharga, nikmat, lezat, baru kita pikirkan. Wah, kayaknya di sana ada ayam bakar yang enak. Katanya masya Allah nggak ada yang nandingi. Kita menganggap itu mulia dan kita pengen, maka pikiran itu akan terus ke sana. Kapan bisa ke sana ya? Coba mengumpulkan duit dulu lah biar bisa ke sana. Kan begitu. Begitulah keadaan para penuntut ilmu, para ulama salaf kita.
Tidak ada kelezatan pada diri mereka yang bisa melebihi kelezatan ilmu. Sehingga ketika mereka, subhanallah, kalau kita baca, terkadang lapar itu lupa gara-gara ilmu. Kalau kita ilmunya lupa gara-gara lapar. Mereka meninggalkan lapar minum untuk mendatangi majelis ilmu. Kita akan meninggalkan majelis ilmu demi mendapatkan makanan. Subhanallah. Maka dari sini ya kawan, kita tuh masih sangat kurang, masih sangat butuh banyak perbaikan. Maka mari usi nafsi wa iyyakum, mari kita perbaiki diri kita masing-masing, ana, antum, dan kita seluruhnya, untuk kita tumbuhkan keagungan dan kemuliaan ilmu itu pada diri kita. Wa ka'anna Aba Muhammad ad-Darimiyya al-Hafidh lamaha hadzal ma'na. Dan seakan-akan Abu Muhammad ad-Darimi, pemilik kitab Sunan ad-Darimi, al-Hafidh lamaha hadzal ma'na, beliau melihat, memandang dan memahami makna yang agung ini. Fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musamma bil musnadil jami', sehingga karena beliau memahami makna yang agung ini, beliau menutup kitab ilmu yang ada pada kitab sunannya yang disebut dengan Sunan al-Musnad al-Jami' bi babin fi i'dhamil ilmi, dengan sebuah bab yang berjudul mengagungkan ilmu. Kalau kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, penulis kitab ini, ketika beliau menyarah ini, jadi Al-Imam Abu Muhammad ad-Darimi ini, beliau punya kitab yang disebut Al-Musnad al-Jami'. Nah, di dalam kitab itu ada bab kitabul ilmi, ada kitabu al-ilmi. Nah, dalam kitabul ilmi tadi, beliau membukanya dengan bab-bab tentang masalah ilmu, keutamaannya, kemudian adab-adabnya, bagaimana mendapatkan ilmu. Beliau sebutkan hadis-hadis beserta asar-asar di situ. Setelah beliau melewati bab-bab itu dalam masalah ilmu menyebutkan tadi, beliau tutup bab-bab dalam kitabul ilmi tadi dengan bab i'dhamil ilmi, bab memuliakan ilmu. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, hal itu beliau lakukan lil inbahi, untuk memberikan tanbih, peringatan, ila anna ma taqaddama min abwabil ilmi. Tidak ada, saya tambahkan ini, bahwa apa saja hadis-hadis dan athar-athar dari para salaf tentang masalah ilmu, fi anwa'ihi, macam-macam ilmu, adab-adabnya dan cara mendapatkannya, maradduhu jami'an ila wujudi hadzal ma'na. Inti dari itu semua adalah untuk mewujudkan makna yang agung ini, ya wa huwa, yaitu i'dhamul ilmi, mengagungkan ilmu. Sehingga maknanya ya kawan, hadis-hadis itu, makna yang kita pahami tidaklah bermanfaat sebelum kita memuliakan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu itu sebelum kita mengagungkan ilmu tersebut. Maka muliakan ilmu itu. Nah, kemudian ba'da, siapa lagi? Jadi, fadhal. Wa nusa'in al-wusul ila ikramil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'akid ta'zimihi wa hiya al-usulul jami'atu al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu, wa man dayya'aha falinafsi ata'a wa lihawahu ata'a, fala yalumanna in fatara anhu illa nafsahu, yadaka au kata wa fuka nafaqah, wa man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana cara supaya kita bisa memuliakan ilmu itu, supaya pengagungan terhadap ilmu itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi, dan sesuatu yang paling bisa menolong
sesuatu yang paling bisa menolong untuk sampai kepada sifat memuliakan ilmu dan mengagungkannya adalah ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi, dengan mengenali, mengetahui ma'aqid, tadi kita sampaikan usul ma'aqid ta'zimihi, ma'aqid untuk memuliakan ilmu. Waya dan ma'aqid tadi, ini makna dari ma'aqid, al-usulul jami'ah al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi, yaitu usul-usul, pokok-pokok, pondasi-pondasi yang mencakup, yang mewujudkan untuk memuliakan ilmu di dalam hati seseorang. Jadi bagaimana kita bisa memuliakan ilmu? Cara yang paling bisa mendorong kita untuk memuliakan ilmu adalah dengan mengetahui usul-usul, pokok-pokok, pondasi-pondasi yang mencakup dan akan merealisasikan, mewujudkan pengagungan ilmu itu ada pada diri kita. Nah, ma'aqid inilah yang akan beliau bahas satu persatu secara ringkas dalam kitab kita. Faman akhadha biha, maka barang siapa yang mengambil ma'aqid tadi, usul-usul dan pokok-pokok tadi, kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu, dialah seorang yang telah memuliakan ilmu dan mengagungkannya. Wa man dhayya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, menyiakan usul-usul tadi, tidak mau mengambilnya, fali nafsihi adha, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Lah ya, kita capek-capek belajar, ternyata ilmu tidak ada yang masuk ke dalam diri kita. Kalau tahu ilmu itu masuk, ternyata ilmu itu tidak menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, maka sia-sia. Wali hawahu ata, dan barang siapa tidak mengambilnya, menyia-nyiakannya, sungguh dia telah mengikuti hawa nafsunya. Dan tidak ada orang yang merugi di dunia ini melebihi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kita untuk meninggalkan orang-orang yang kerjaannya hanya mengikuti hawa nafsu. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabbnya pagi siang untuk mengharapkan wajahnya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka, jangan engkau tinggalkan mereka hanya untuk mencari bagian dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kalian taati, jangan kalian ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya saja. Wa kana amruhu furuta, dan adalah perkaranya itu selalu tercerai-berai. Dan kita saksikan ketika anak-anak itu mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, pasti mereka akan jadi malas belajar, suruh ngapal nggak mau, pengennya mainan terus. Ini mengikuti hawa nafsu. Nah, ketika seperti itu, siapa yang akan rugi? Dirinya sendiri. Jangan berbicara anak-anak, kita bicara diri kita sendiri. Ketika kita belajar malas, pengennya rohah terus, maka nggak akan bisa, nggak akan dapat ilmu itu. Suruh murojaah nggak mau, hafalan susah, hawa nafsunya itu yang jelas diikuti. Nah, kalau sudah hawa nafsu yang diikuti, maka jelas rusak, kerusakan yang akan didapatkan, kerugian yang pasti akan dituai oleh orang tersebut. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsahu, maka janganlah sekali-kali dia mencela apabila ilmu itu terputus darinya. Apabila ilmu tidak dia dapatkan, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Yadaka aukata wa fuka nafakha. Ini sebuah peribahasa dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan seorang yang berusaha menghancurkan dirinya sendiri dan tidak perhatian menjaga dirinya.
Muasal ucapan ini muncul, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi gambarannya begini, kurang lebihnya ada seorang di hadapannya sungai yang lebar. Dia tidak bisa berenang, tapi dia pengen menyeberanginya. Nggak ada jembatan, antum jangan gambarkan ada jembatan. Dia punya kirba, satu wadah besar yang bisa ditiup. Kirba itu wadah besar yang terbuat dari kulit, biasanya untuk mewadahi air, bekal air. Nah, dia punya wadah besar itu, kemudian dia tiup sehingga melembung kayak balon. Nah, setelah melembung, dia pegangi ujungnya, dia rangkul, kemudian nyebur ke sungai tadi, dengan niatan bisa menyeberangi sungai. Di tengah-tengah sungai ternyata anginnya sedikit demi sedikit lepas, maka habis. Di tengah-tengah sungai habis, akhirnya dia pun tenggelam bersama itu. Nah, dari ungkapan itu, dari kisah itu diambil ungkapan yada ka'au kata wafu kanafakho. Ini ungkapan untuk mengungkapkan orang yang merugi, berusaha menghancurkan dirinya sendiri. Yadaka, kedua tangan mula, yang au kata memegang erat tadi mulut wadah tadi, wafu kanafakho, dan lisanmu, mulutmu yang meniupnya. Kemudian beliau mengatakan, ini kalimat yang sangat penting, hendaklah kita garis bawahi, dan itu sudah ditebali oleh beliau. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Ya. Maka barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu pun tidak akan pernah memuliakannya. Dengan ilmu ingin masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ingin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, hendaklah dia memuliakan ilmu tersebut. Kalau kita tidak mau memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan mau memuliakan kita. Dan yang butuh itu kita, bukan ilmu. Yang butuh kita kepada ilmu, dan ilmu gak butuh kepada kita. Nah, maka dari sini hendaklah kita berusaha untuk memuliakan ilmu tersebut. Dan insya Allah akan kita bahas pelan-pelan, sedikit demi sedikit, usul-usul yang dengannya kita bisa memuliakan ilmu tersebut. Maka seperti yang diisyaratkan oleh muallif di mukaddimahnya, kitab ini beliau ringkas tujuannya untuk dihafal. Maka sebisa mungkin hafalkanlah. Kalau tidak, minimalnya kita perhatikan, kemudian maknanya kita ambil dan kita pahami, kemudian diterapkan. Nah, insya Allah kita mulai kepada al-ma'qidul awwal. Ya, saudara ya, fadhal. Al-ma'qid al-awwal tadhir wi'a'il ilmi wa huwa al-qalbu wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu wa izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil-ilmi. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu fayutahhir qalbahu min najasatihi. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbi nadhifi. Nah, ini barakallahu fik. Kemudian al-ma'qidul awwal, asal pokok pertama yang dengannya kita akan memuliakan ilmu, sehingga ilmu itu akan memuliakan kita. Maka pahami ini dengan benar, dengan baik, dan berusaha diterapkan. Maka sebisa mungkin ya ikhwan, jangan sampai kita ketinggalan pelajaran ini. Al-ma'qidul awwal, asal pokok yang pertama, tatahhir wi'a'il ilmi, mensucikan wadah ilmu, mensucikan wadahnya ilmu. Segala sesuatu ya ikhwan yang kita cari, pasti kita sediakan wadah. Cari buah-buahan ada keranjangnya,
cari duit ada dompet berangkasnya, cari akhwat ada wadahnya, rumahnya, kan gitu. Mencari apapun, cari mobil ada wadahnya, kasih bagasi, bagasi. Apapun ada wadahnya. Maka ilmu juga ada wadahnya. Maka hendaklah kita membersihkan wadah itu. Kita punya duit 100-an ribu, ada 100. Dompet kita sudah amburadul, kita yakin akan buang dompet itu, ganti yang baru, yang bagus, kan itu. Nah, ilmu ini lebih layak, lebih utama untuk diberikan itu. Mensucikan wadahnya ilmu. Wa huwal qalbu. Apa wadahnya ilmu? Wadahnya ilmu adalah hati kita. Maka sering kita dengarkan sebuah kalimat, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu apa yang ada di dalam hati dan bukan yang ada di dalam kertas-kertas. Ilmu wadahnya adalah hati. Maka bersihkan hati kita. Yang pertama kali harus kita upayakan sebelum kita menuntut ilmu adalah bagaimana kita bisa membersihkan hati kita terlebih dahulu. Karena tadi kita sampaikan ilmu adalah sesuatu yang mulia. Maka sesuatu yang mulia jangan diletakkan di tempat-tempat yang kotor. Dan itu kita pahami insyaallah. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Maka sesuai dengan sucinya hati, ilmu itu akan masuk ke dalamnya. Sesuai dengan sucinya, bersihnya hati, maka ilmu akan masuk ke dalamnya. Semakin hati ini bersih, maka akan semakin banyak ilmu yang masuk. Dan semakin ilmu itu keruh, hati itu kotor, keruh, maka ilmu pun akan semakin sedikit yang masuk ke dalamnya. Wa idza izdadat taharatuhu, dan apabila bertambah kesucian hati tersebut, izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, maka akan bertambah sifat penerimaan hati itu terhadap ilmu. Jadi semakin hati kita bersih, maka hati ini akan semakin siap untuk menerima ilmu. Dan ilmu pun akan dengan senang hati masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau hatinya keruh, kotor, maka dia nggak akan masuk. Kita ambil gambaran yang singkat, misal gambaran sederhana. Ada tamu dari orang yang kita muliakan, misal dari dinas, misal. Kita ada tempat, tapi tempatnya kumuh. Satu, kira-kira kita tega memasukkan dia ke situ? Yakin tidak? Yang kedua, kalau toh kita tega, dia melihat tempat tersebut mau masuk, jelas nggak akan masuk. Apa ini nggak disambut, nggak dimuliakan, pergi. Ini manusia mulia, manusia yang memiliki derajat lebih di kalangan manusia yang lain. Bagaimana lagi dengan ilmu yang kemuliaannya dia adalah penerang bagi umat manusia di seluruh penjuru bumi. Maka muliakan ilmu. Yang pertama kita muliakan dengan cara membersihkan wadahnya, membersihkan hati kita. Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Dalam diri kita ada satu daging yang kalau itu baik, baik seluruhnya, kalau jelek, jelek juga seluruhnya. Ketahuilah, sekerat daging itu adalah hati. Maka al-qalbu aslu kulli khairin wa syarr. Hati adalah pokok dari segala kebaikan dan sekaligus pokok dari segala kejelekan. Kapan menjadi pokok kebaikan? Ketika hati ini baik. Kapan menjadi kejelekan? Ketika hati ini jelek. Maka siapkan. Faman arada hiyazatal ilmi, maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, falyuzayyin batinah, hendaklah dia memperindah, menghiasi batinnya, menghiasi hatinya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan mensucikan hati itu dari najis-najisnya.
Najis dijelaskan oleh para ulama ada dua, najis maknawi dan najis hissi. Najis hissi yang dibahas oleh para ulama fikih seperti kotoran manusia, air pipis manusia, dan yang lain yang ada dalilnya. Adapun najis maknawi ini adalah najis yang berkaitan dengan hati kita, yang kalau itu ada maka dia akan mengotori hati kita. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan usulun najasatil qalbi, pokok najisnya hati itu ada 3. 1. Najasatus syirki, najis kesyirikan. 2. Najasatul bid'ah, najis kebid'ahan. 3. Najasatul ma'siyah, najis kemaksiatan. Ini 3 usulnya. Nanti dari sini bercabang banyak lagi beragamnya, banyak ragamnya. Nah, maka hendaklah kita bersihkan hati kita dari najis-najisnya hati. Fal ilmu jauharun latifun, maka ilmu adalah permata yang sangat berharga. La yasluhu illa lil qalbin nadhif, tidak layak kecuali untuk hati yang bersih, jernih. Kan gitu. Dan ini kita pahami insya Allah. Kita punya sepeda butut, di mana kita taruh? Belakang rumah. Kadang mungkin juga nggak ditegakkan, diambrukkan gitu aja. Tapi kalau kita punya pajero, akan kita rawat, tempatkan tempat yang bagus, kan gitu. Semakin mulia apa yang kita miliki, biasanya kita akan mempersiapkan tempat yang sesuai dengannya, yang layak dengannya. Maka ilmu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Hendaklah betul-betul kita siapkan tempat yang sesuai dengannya. Dan tidak ada tempat bagi ilmu kecuali hati. Maka perbaikilah hati itu, hiasi hati tersebut supaya ilmu betah di situ. Nah, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini, dan sucinya hati itu kembali kepada 2 pokok azimain yang sangat besar. Hati kita tidak akan suci, tidak akan bersih sebelum 2 perkara ini terangkat. 3 najis yang kita sebutkan dari Imam Ibnu Qayyim nanti masuk ke sini juga. Ahaduhuma, yang pertama, taharatuhu min najasatis syubuhat, sucinya hati dari najis syubuhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir, yang dengan itu kita bisa salah dalam memahami kebenaran, dan yang lain. Wal akhar, dan yang kedua, taharatuhu min najasatis syahawat, bersihnya hati, sucinya hati dari najis syahwat, keinginan-keinginan. Hati kita tidak akan bersih sebelum hati itu bersih dari 2 najis ini. Najasatus syubhat, yang itu berkaitan dengan fikiran, akidah, keyakinan, dan najasatus syahwat, yang berkaitan dengan syahwat, hawa nafsu kita. Maka bersihkan. Ketika kita menuntut ilmu, bersihkan betul, hilangkan itu semua. Jadikan hati kita itu betul-betul bagus, kosong, blong, siap menerima ilmu. Tidak ada kotoran-kotoran yang lain selain ilmu. Pokoknya ilmu sudah. Tapi kalau di sini masih ada, wah saya pengen itu, pengen dunia ini, dunia itu, masih ada kerancuan ini, kerancuan itu, ilmu tidak akan masuk. Jangan masuk. Nah, itu 2 asal taharah al-qalb. Insyaallah sampai sini dulu. Akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada pekan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mari kita pahami bersama dengan seksama, dengan baik, dan kita berusaha untuk merealisasikannya. Syukur-syukur bisa menghafalnya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa yang kita pelajari, kita baca,
kita jelaskan, kita pahami menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.